Zainal Abidin masuk sana nafas Mas Alatas Masih Ali bin Abdul Sebagai Sayyidina Habib Abdul bin Abdul Haddad Ahmad bin Alatas semua susana Ahmad semua susana Habib ya Sayyid Muhammad bin Habib Basal Maliki wa Sayyidina Habib Ta'ala Sayyidina Amin Mukadzim Ahmad Tukir semua susana Sayyid Habib Sayyid Salam bin Salim alaihi Sayyid Habib Ahmad bin Salim alaihi Sayyid Habib Hasan bin Salim alaihi semua susana Nuri Sayyidina Wali wa Sayyidina Hari semua susana Sadu wa Tawad semua gitu semua susana masih itu nomor والدين ووالديكم والشيخ والشيخ وذلك تعالى جمعين أن الله تغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ولي درجات الجنة وأن الله يزيد عليهم من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة ونمن في هذا المجلس من صلاح ونفسه ونسأل من صالح حجاب الآخرة الدنيا ونعم الآخرة على نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم وحاجتنا في حاجتهم حاجة الدنيا والآخرة وإلى خبرتنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعليما وتعليما والتذكر تذكيرا والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله ورضوانك المثوى برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله رب الإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا أنت أنت التواب الرحيم. Di sebelah sana, Mir. Di sebelah sana. Yang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyaykhuna syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa asrar barakati fid dharaini. Amin. Kemarin sampai mana? Niat yang baik ya. Jadi waj'alaka fi ta'atika mubahatika niyatan katsira shalihah ya. Jadikan di dalam setiap ya baik bentuk aktivitas ketaatan ataupun aktivitas yang nilainya itu mubah ya, aktivitas normal kita di luar aktivitas ibadah itu tambahkan di dalam melakukannya itu niat-niat yang baik ya. Tambahkan niat-niat yang baik, maka setiap dari hal tersebut apa yang kita lakukan kita akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, misalnya tidak bisa atau kita belum mampu, maka niat dalam hati kita ya. Niat dalam hati kita mau melakukannya nanti kalau mampu. Contoh misal ya, lihat ada orang haji ya. Wah, kita kepingin haji tapi tidak mampu, masih belum dimampukan. Maka niat dalam hati kita, ya Allah ya, kalau dimampukan Gusti Allah, saya ingin mau melaksanakan ibadah haji. Saya mau melaksanakan ibadah umroh. Makanya sunnah juga ya. Jadi kita itu misalnya koyok modeli nggak ada bekal apa-apa, tapi niat dari sekarang, niat haji dari sekarang. Ya, niat haji, niat umroh. Ya, niat haji ini kok cuma awakmu tok. Ya Allah, saya niat haji sama anak dan istri saya. Terus pokoknya niat. Kapan carane ya apa gak ro. Ya, sementing niat. Ya, niat haji dan umroh. Ya, gak apa-apa Mas yo benulan budal umroh ya Allah ya. Gak apa-apa Mas yo ben tahun haji ya. Sementing barokah Makkah Madinah gitu ya. Minta selalu tanamkan niat yang baik. Pokoknya kalau misalnya kita ngelihat ada orang melakukan kebaikan ya, apapun itu
kita tidak mampu, kita kepingin melakukan, niatkan dalam hati kita. Ya, selama itu perbuatan baik. Ya, ada ngelihat orang bisa nyumbang, bantu orang-orang nggak mampu. Niat dalam hati kita, ya Allah, saya kepingin koyok ngono ya. Saya kepingin seperti itu. Niat ada orang alim, ya, ada habaib, ada para kiai, ada masyayikh, orang yang alim. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan anakku, ya, anak turunku seperti itu. Ya, setiap kita melakukan ada orang berbuat baik, niatkan dalam hati kita, kita kepingin niru perbuatan orang tersebut. Ya, kenapa nanti walaupun kita belum mampu, tapi dapat pahala. Ya, makanya disebutkan di sini ya. Jadi ini kalian kasih garis bawah ya. Wakul bisitkin wa azmin wa solahinia. Lawis tata'tuhu la fa'altuhu. Ya. Faqad yahsulu laka bidzalika sawabal fa'il. Maka ucapkanlah dengan sungguh-sungguh ya, bisitkin sungguh-sungguh, wa azmin dengan niat yang kuat, wa solahinia dengan niat yang baik. Ya. Dengan niat yang baik. Kalau saya mampu, ya, jika saya mampu, saya akan melakukannya. Ya, jika saya mampu, saya akan melakukannya. Ya, kalau saya mampu, saya akan melakukannya. Faqad yahsulu laka bidzalika sawabal fa'il. Maka kita akan mendapatkan diganjar pahala orang yang melakukannya. Ya. Nah, apalagi kalau mampu. Ya. Makanya ada di dalam salah satu hadis ya, wa man hamma bi hasanatin ya, falam ya'malha falahu hasanah ya. Wa man hamma bi hasanatin ya, fa amilha falahu hasanatun kamilah au asyra hasanah au kama qala. Jadi siapa yang punya niat dalam hati, niat mau melakukan kebaikan, terus ternyata dia tidak sempat melakukannya, wis niat, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, pahala niat itu tadi. Tapi siapa yang niat kebaikan terus dia melakukannya, niati ganjarannya pahala itu hanya satu, bisa 10 atau lebih. Dan barang siapa yang niat melakukan perbuatan dosa, ya, niat melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia tidak melakukannya, ya, maka dia diganjar pahala. Dan barang siapa niat melakukan perbuatan maksiat dan dia melakukannya, maka dia diganjar satu perbuatan dosa, satu tidak 10. Ya, itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, makanya kepingin niati api itu, ya, lihat bagaimana ketika kita bangun tidur, apa yang di dalam pikiran kita. Ya, apakah ketika kita bangun tidur wis mikir, waduh, kok golek penggawean apa kira ya. Coba carane golek duit, ya. Dina iku kudu oleh duit, ya, pirang atus sewu, ya. Ya itu nanti kita seharian ya sekarang mikir itu. Tapi ketika pertama kali kita membuka mata, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka ya, disitulah letak bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur kepada Allah masih diberikan panjang umur, ya. Nah, kemudian ya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ya, seperti kemarin, jadi ada seseorang dari kalangan Bani Israel itu dia melihat tumpukan pasir, ya. Nah, terus dia melihat tumpukan pasir sak gunung, dia mengatakan, waduh, andai kata iki panganan, ya, pasti tak bakekno nang ngene wong sing kelaparan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi di zaman tersebut, ya, kulli fulan qad qabilallahu shadaqataka, ya, Allah sudah menerima, ya, sedekahmu, padahal gurung sedekah, ya, tapi karena apa? Karena kesungguhan niat di dalam hati, ya. Makanya niat itu adalah satu amal ibadah yang paling bersih, niat itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang tahu niat itu ketika seseorang itu niat kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat lek orang beramal kan, ya, kadang banyak disusupi dengan niat sing macam-macam. Tapi lek niat tok, ya, tapi jangan jadikan alasan untuk meninggalkan amal selama kita mampu melakukannya, ya.
Loh, apa gak gak taklim? Karena gue niat. Ya, so niat hadir aku ngono ya. Padahal mampu. Ya. Padahal mampu. Ayo budal ya. Niat gue budal kok. Ya. Niat gue budal ya. Ya niatmu tak sing budal ya. Tapi ketika dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, engko iso dihisab. Mampu kok wis niat ya. Selama kita mampu melakukan kebaikan, lakukanlah ya. Nah, kemudian ya disebutkan di dalam riwayat wa fil ma'thur annal malaikata idza su'idu bi sahifatil abdi ila Allah taala yaqulu Allah taala lahum subhana uktubu lahu kada wa kada fayaqulun innahu lam ya'malhu fayaqulu ta'ala innahu nawahu. Nah ini ya, jadi di dalam hadis itu diceritakan ya, malaikat itu membawa catatan amal ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya, digawa catatan amal iki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada malaikat, tulisan orang ini pahala, orang ini haji, orang ini umroh, orang ini sedekah, orang ini melakukan kebaikan ini. Katanya malaikat, ya Rob, iki wong iki sama di dunia gak tau nglakoni iki ya. Delok potongane kate haji mangan sedina gorong karuan ya. Misalnya contohnya seperti itu. Ya. Delok wong kate sedekah ya. Diajak orang ndak punya ya. Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu nawahu. Orang ini ketika hidup dunia dia sudah niat ya. Dia sudah niat melakukan kebaikan. Jadi diganjar. Ya, makanya sering kan kita ceritakan itu bagaimana orang-orang para salaf soleh itu mendidik anak-anak mereka. Ya, ketika seorang anak itu mau keluar rumah, ditanya sama abahnya, kamu mau kemana? Ya, saya mau ke masjid. Kalau kamu mau ke masjid, balik lagi pasang niat sing akeh. Ojo mineh nang masjid tok misalnya. Kita masjid dulu kan. Masjid ya kalau di pandangan kita, wong masjid jelas api ya kan ya. Masjid jelas api iki ya. Sobone masjid. Tapi di hadapan orang-orang soleh isih kurang ya. Ojo mineh nang masjid tok. Ya to golek di dalan misalnya ono paku ono watu singkirkan. Niatno lek ketemu temanmu di jalan nanti sopo senyum ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah ya. Mesemu nang ngene kancamu iku sedekah. Mesem tok lho ya. Sedekah ya. Budal kerja ketemu kanca ndek kerjaan. Apa kabar? Kan langsung sumpek delok ya. Ya, ayo usung. Ya, pas sampai 5 kilo kroso koyo sebolok kayak sak kintal ya. Tapi lah ambek mesem, ambek sumringah seneng. Wah ya. Kan seneng gembira. Ya, tapi lah ambek merengut ngene, ya. Ya mir ya gini, Mas. Ya, gak seneng ya lihat orang ini. Ambek gini. Ya, gitu. Ya, tapi mesem tok iku sedekah. Sini ini. Ya, jadi niat yang banyak. Ya, atau ketika nanti ketemu ada orang yang butuh bantuan, bantu dia di jalan ya. Atau nanti misalnya kamu ketemu seorang ulama minta doa ya. Sampai kok ngono ya. Jadi sekali keluar itu enggak sampai sia-sia. Ya begitulah mereka orang-orang sholihin mendidik anak-anaknya. Ya. Makanya ya mumpung kalian sudah nikah, niatno sing akeh. Ya. Ya apa pas kati rabi niate apa ae. Ya, waduh pokoknya niat ngene tok Al-Qur'an. Jadi dari sekarang itu niatno, ya. Niatkan, ya. Niatkan yang banyak. Ya. Supaya apa? Setiap kita melakukan ya apapun, wis nikah itu semuanya bernilai ibadah. Seneng, susah, ya. Bareng-bareng ikut nilainya ibadah. Ya, makanya disebut faqadistakmala nisfa dinih. Ya, makanya orang nikah itu ya telah menyempurnakan separuh agamanya. 50% dari agamanya dia sempurnakan. Kenapa? Karena setiap aktivitasnya itu ya penggerengane ya guyonane ya bernilai ibadah. Curhate bernilai ibadah ya. Itu kalau orang yang sudah nikah, maka tata niat kita ya supaya kita itu nanti
termasuk golongan ditulis sebagai golongan orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang soleh ya, dengan bondo niat sing api. Terus selanjutnya waqala ta'ala alif fil ikhlas waqala ta'ala fil ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Waqala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman membahas tentang bagaimana kita tuh harus ikhlas di dalam setiap beramal ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap manusia itu yang dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hunafa itu? Artinya hunafa. Cari menurut apa? Hunafa lillah. Hunafa wa yuqimus shalah. Apa artinya hunafa itu? Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Apa artinya? Ya, Om. Punyanya Alwi. Nanti adik pakai kalau sudah selesai ngaji ya, pinjam Alwi ya, pinjami sama Alwi. Apa artinya kunafa? Ketemu? Lurus, ikhlas, ora noleh, ora takon niku ya kenceng. Gak hanya sampai kenceng toh, tapi lek basa Singosari ini apa pasrah bongkoan. Tak serahno pol-polan. Ya, bisa apa jadi Gusti Allah. Gitu loh. Ya. Suge gak suge, susah, seneng, pokoknya aku tetap sholat ya tak cukup. Ya, gak nuntut Gusti Allah macam-macam. Aku sholat tapi kok gak suge-suge. Sholat itu bukan untuk kaya, tapi sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sholat kon gurung api ya. Allah itu memerintahkan sholat, Allah tidak memerintahkan api dhisik ya. Sama halnya dengan ketika Allah memerintahkan kita nutup aurat. Ya, Allah kan tidak memerintahkan dadi api dhisik, hatimu sing apik dhisik baru tutupan auratmu, ndak, tapi tutupan auratmu. Ya kan? Tidak ada kan perintahnya api dhisik. Ya, makanya kan salah kaprah. Oh gak jilbaban. Hatiku belum baik. Ya, saya masih banyak melakukan perbuatan dosa. Iku urusanmu, sing kewajibanmu adalah menutup aurat. Ya, masalah kamu melakukan perbuatan buruk itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kamu aja ketika kita lapar, ya, karena ceritane syarat sing macam-macam. Ya, coba ya, lek pas weteng luwe, kate mangan, ono enggak syarat macam-macam kuwi? Ya, hatiku kurang bersih. Ya, suka soto ning ngarepmu. Ya, undangan. Ya, masuk soto saka rawon buah-buahan ning ngarepmu. Monggo ditutup. Hati kula dereng bersih. Kula niki tiyang boten sae. Gak ono kan ceritane, ngono wis semangat ya. Yang terjadi pada kita makan. Ya, itu lek nuruti nafsu. Sama halnya dengan orang-orang ketika dia diperintahkan melakukan satu kewajiban, dia berdalih, aku belum baik. Ya, itu diakali haru nafsu. Ya. Jadi itu artinya hanifan. Hanifan itu yes kita melakukan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngarep ridane Gusti Allah wis gak noleh kanan kiri ya. Wa yuqimus shalah. Nah, wa yuqimus shalah itu apa? Wa yuqimus shalah itu ya yu'addus shalah sama wa yuqimus shalah itu beda ya. Ada as-shalah itu melaksanakan salat. Ya, kewajiban. Tapi kalau wa yuqimus shalah itu ya dia melaksanakan hak-haknya Allah yang ada di dalam sholat. Ya, apa itu? Ya, di dalam sholat kita kan sudah dalam surat Al-Fatihah ya, Bu. Ya, sudah sering kan dijelaskan. Iya karena butuh iya kan. Nah, saya ini hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jaluk tolong nang ini Gusti Allah. Di dalam sholat kita wis ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Wis ikrar ya salatku, uripku gawe Gusti Allah ya kan. Kudu gawe partai, kudu gawe golek massa, kudu gawe golek apa followers ya. Kerjaku ya bukan untuk memperkaya diri ya, tapi untuk sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, sebagai sarana untuk ya memenuhi kewajiban ya mencari nafkah. Yaitu artinya kita menunaikan ya mendirikan sholat. Ya, makanya jangan heran ono wong sholat tapi kok sih melakukan perbuatan dosa. Ya. Jadi dia belum benar-benar ya memahami makna apa di dalam sholat itu sendiri. Ya, wa itu zakat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah ya. Wa qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ya, makanya untuk Allah lah ya agama itu yang berlandaskan keikhlasan. Ya, terus Lut wa qala Nabi jangan dimasukkan dulu ini. Nah, ini tutup. Dari. La yaqbalullahu min al-a'mali illa kama kana minha khalishan lahu wa tuhiya bihi wajha. Qala alaihi salatu wasalam man akhlasa lillah arba'ina yawman al-harama yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisan. Ya. Maqala Nabi alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, akhlis dinak yujzikal amal qalil. Ya, yujzikal amal qalil ya. Ikhlaslah ya. Ikhlaslah di dalam agamamu, dalam ibadah kita, ikhlas. Yujzikal amal qalil, maka amal kita walaupun enggak banyak ya, itu bisa mencukupi seluruh pahala kita. Lek wong iku ikhlas. Ya. Daripada amal banyak tapi ora ikhlas. Ya. Beramal 100 tapi yang masuk catatan yang diterima cuman 3 saja. Ya. Tapi jangan dijadikan jadikan tameng. Aku gak ikhlas, tadi aku gak usah sholat, gurung ikhlas itu juga keliru ya. Justru kita melakukan kewajiban menjalankan perintah Allah SWT itu nanti keikhlasan ini akan muncul secara perlahan ya. Kemudian Wasil alaihi salatu wassalam anil iman, Kanjeng Nabi ditanya ya tentang apa sih yang dimaksud dengan iman itu. Rasulullah menjawab wal ikhlasu lillah, iman itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iman. Contoh misal sekarang ya, sampean ya sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu diperintahkan berarti menyisihkan waktu kita untuk menunaikan sholat ya, padahal tidak dibayar ya, kalau ada duit ya, bahasa gamblangnya ya tidak dapat apa-apa dari ini dunia, tapi kita melakukannya ya, semua karena apa? Iman. Ya, itu disebut dengan iman, dan iman itu adalah sesuatu yang mahal ya. Tidak sedikit orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kadang berucap sesuatu lho kon lapo ya, kon salat uripmu pancet ngono wae ya, aku sing gak salat rokokku ji Samsung marburu naudzubillah min dzalik ya, dikira salat iku gawe tuku rokok eceran dah ya. Salat itu kewajiban ya, salat itu kewajiban, hak kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikai urip, dikai nikmat ya, mek dikon menyisihkan waktunya ya untuk bersujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga halnya seperti misalnya ketika kita hadir majelis ya, hadir sholawatan ya, ambilin ya, hadir sholawatan ya, hadir apa ae ya, kan gak ono bayaran. Gua gak bubuk adit nanti, gak tidur nanti ya, bayar jaluk kopi iya.
Ya, itu bukan kopi itu jamu. Ya. Tapi kita hadir, datang, ya kan? Ya, datang sampai selesai, ya. Padahal kalau nuruti orang-orang kan, lapo kan enak jagongan nih, ya. Nongkrong-nongkrong, ya. Nongkrong-nongkrong cekakaan guyu, ya. Ndelok pemandangan, ya. Tapi kita hadir di dalam majelis ilmu. Jika semua itu jika tidak karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang disebut dengan ikhlas. Maka itu disebut dengan iman, ya. Ya, makanya ikhlas itu adalah iman. Wal ikhlasu lillah, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lah. Ya. Allah tidak menerima dari amal-amal itu kecuali apa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wabtughiya bihi wajhah. Ya, wabtughiya bihi wajhah. Allah tidak terima kecuali amalan yang ikhlas dan juga amalan itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasanya kita wabtughiya bihi wajhah itu, kalau bahasa kita itu cari muka. Ya, gampangannya ya. Kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, ya, dengan sedekah kita, dan kita berusaha menjaga sholat kita, ya, dengan berbagai amal-amal yang mampu kita lakukan. Niatno golek ridane Gusti Allah, ya. Contoh misalnya, ya. Contoh gampang. Fadilahnya orang baca surat Waqiah itu apa? Rezeki lancar. Ya, rezeki lancar. Kamu semua coba Waqiah 40 dino. Kok rezeki kan lancar kok pancet ngene ae ya urip ya. Ya, kok pancet ngene ae urip ya. Ya, jarine lek wis maca Waqiah iki rezekine terus, tapi kok pancet ngene. Ya itu berarti kita belum ikhlas. Ya, kita masih menilai surat Waqiah itu kayak urusan dunya. Ya, bener wisan, bacanya sudah bener, ya. Tapi berarti sih belum ikhlas. Sing ikhlas itu ya apa maksudnya? Wis pokoke perintahnya Kanjeng Nabi diutus maca Quran, maca surat Waqiah. Perkara engko ambek Gusti Allah diparingi anu wis pokoke terserah Gusti Allah. Tapi atine yakin Gusti Allah kok gak bakalan ingkar janji. Ya. Halo. Punya Om Alwi itu loh. Lihat di apinya Om Alwi kelihatan nanti. Ya, jadi itu. Tahu misalnya kita baca sholawat, ya. Cari lek sholawatan iku kok sembarang kali dilancano si Allah ngene-ngene, tapi kok sepanjat ngene ya gak ada perubahan ya. Ya, itu berarti disitulah letak Allah nguji hati kita, ya. Kok sepanjat ngene. Ya itu letak ujiannya di situ. Tapi ketika kita sudah ikhlas surah Gusti Allah, wis sementing pokoknya aku sholawatan. Aku punya istiqomah baca sholawat ini, baca Quran ini, bacain amal ini. Perkara nanti Allah ngasih jalan apapun, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementing saya beramal, gitu itu. Ya, itu yang paling gampang. Kalau kita kepingin ruh ikhlas, kita itu ikhlas atau enggak, ya kayak gitu. Lihatan. Ya. Aku semua istighfar. Pengake wis sholat duha. Ya. Sampai 12 rakaat misalnya. Kok sih macet ngene ya, kan rezeki muncul ya. Ya, tapi kamu udah gerak. Gak gerak, gak bekerja, gak lapo-lapo, gak mau bergerak sedikit pun, ya. Maka ya, di mana letaknya nanti Allah ngasih jalan itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu janji kepada kita, ya, kita juga harus nempuh jalan sunnatullah gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita makomnya kutuk makom tajrid, si makom kasbi. Apa makom tajrid itu? Makom tajrid itu alwi ya. Assalamualaikum. Ono duit teko. Iku makom tajrid. Lek makom kasbi kita budal, ikhtiar dhisik terus oleh hasil itu makom kita. Ya. Maca Waqiah. Ya, misalnya maca istighfar, fadilane ngene. Penting baca sudah, ya. Terus ikhtiar mampunya. Ya, gawe syarat tok jare ini. Makanya ada kapan dunyaku gawe ikhtiar, gawe syarat tok. Pokoke ketok gerak gitu katanya, ya. Tapi itu semua perlu perlu kita membiasakan diri kita. Ya, maksudnya apa? Istiqomah. Ya. Makanya disebutkan kenapa istiqomah itu lebih baik daripada 1000
karomah. Ya. Wong lek golek keramat-keramatan iku gampang, ya. Ya kan, gawe HP kok filter iso ya. Wis ketok keramat ya. Iya, tapi lek golek istiqomah iku sing angel. Ya, tahu siapa Al Habib Muhammad bin Aqil Al Hamid yang kemarin ke mana? Ke Malang ini, ke Gubuk Laka, tahu ya Lut ya? Ya, itu kan mantunya Habib Umar. Iparnya Habib Umar. Jadi menantunya Al Habib Muhammad Al Haddar. Ya, jadi menantunya Habib Muhammad Al Haddar itu ada 5 ada 4. Kabeh itu jadi wali kabeh ulama. Yang pertama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, itu didoakan sama Habib Muhammad Al Haddar ahli fikih. Maka sehingga dapat julukan Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Habib Zain bin Ibrahim Smith yang di Madinah itu. Ya. Kalau Habib Umar didoakan apa sama Habib Muhammad itu? Didoakan dakwahnya sukses. Coba lihat sekarang ya Habib Umar. Kemudian adalah satu lagi Habib Soleh Pak Isa ya, Habib Soleh di Mekah didoakan jadi orang kaya, orang yang paling kaya di kota Mekah sekarang. Tapi karena saya kan ya. Ya. Kemudian Habib Muhammad Al Hamid tadi itu didoakan apa? Kamu tak jadikan orang yang istiqomah. Ya, sini. Sehingga sampai sekarang. Ya, sehingga dijadikan orang yang istiqomah, ahlul istiqomah. Ya, masya Allah sampai sekarang. Ya, juga salah satu di antara wasiatnya Habib Muhammad Al Hamid itu apa kemarin? Kalau kamu kepingin umur itu barokah, ya, baca kitab Bidayatul Hidayah. Ya, yang kita baca tiap Kamis itu loh. Makanya kenapa kita pakai kitab Bidayatul Hidayah? Ya, enggak usah gede-gede, Bidayatul Hidayah cukup. Ya, itu wasiatnya beliau. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dari menantunya orang-orang besar semua, ya. Jadi Habib Muhammad Al Haddar. Ya. Nah, itu. Makanya kita niru misalnya ngeliat kayak gitu. Ini dalam hati kita, ya Allah, kepingin niru seperti orang ini, ya. Meniru orang soleh, ya. Supaya kan nanti kita digabungkan dengan mereka. Coba cerita ini ya. Yang tadi. Padahal niat toh, tapi sudah ditulis. Niat. Ya, niatnya ditulis. Maka bagaimana? Ya, dengan kita sebagai umat Kanjeng Nabi lek punya niat sing bener-bener bersih, niat sing apik, niat kepingin ya ngikuti jalannya orang-orang soleh. Maka ditulis juga. Tadi pelan tapi pasti Allah akan kasih jalan sama kita. Ya, gak sampai nyasar. Ya, makanya Rabbi fanfa'na bi barakati wahdinal husna bi hurmatihim. Berikanlah kami tunjuk untuk senantiasa berada di dalam kebaikan. Ya. Dengan kehormatan orang-orang sholihin tadi itu, ya. Nah itu. Nah, makanya di dalam masalah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW selanjutnya, man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharallah ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Sopone wong sing ikhlas, ya, iso ikhlas 40 dino, ya, sing iso ikhlas 40 dino, Allah akan ya memunculkan ya hikmah dari hatinya melalui lesannya. Maksudnya apa? Ucapannya akan senantiasa memberikan manfaat. Ya, kalau katanya sebagian orang-orang itu ya, orang-orang yang seperti gini minimal. Itu iso ngobati wong. Minimal itu orang bisa ngobati orang itu tingkatan wali sing paling kita. Ya. Sing paling rendah, ya. Jadi ini kalau iya, pengobatan alternatif itu sugi-sugi loh, bondo. Isiku sebagian mungkin orang ini punya keramat apa gitu loh ya.
Jadi punya riyadhah ikhlas. Ya. Coba ojo 40 hari kita sehari ae ikhlas iso ndak? Sedino tok ikhlas. Bisa wi. Ya, sepedaan, dalan, wis mepet, selak telat. Ya. Selak telat misalnya liwat kebalen. Ya, selak telat. Ning arep mono wong nyabrang lon-lon nggo bentor. Sing nyupir bentor tuwek. Ya, salah bentore wis nyabrang lon-lon ngene iki. Arti jam yang ini telat iki dipotong iki. Gitu tak enggak. Tapi lah ikhlas. Wis ya. Misalnya gitu. Itu contoh kecil saja ya. Contoh kecil saja ya. Ya, makanya tapi kita tetap ya minta sama Allah SWT dijadikan orang-orang yang ikhlas. Makanya doanya Kanjeng Nabi itu yang diajarkan sama kita apa? Rabbi zidni ilma ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Amal yang diterima ya. Setiap kita melakukan sesuatu ya, melakukan satu amalan, satu zikir, mengamalkan satu hadis, pasti kan ada nanti orang ini kalau melakukan ini bakal gini ya. Orang melakukan ini bakal gini. Ya, itu maksudnya apa? Artinya ketika kita mampu mengamalkan doa tersebut, maka Allah SWT akan ngasih jalan sama kita. Ya. Tubuh kita itu otomatis dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang kita doakan tadi. Ya, paham. Ya, misalnya Allah jadikan aku orang yang istiqomah, jadikan aku orang istiqomah, saya ini muahles, ya. Maka Allah akan menggerakkan hati kita untuk jadi orang yang istiqomah. Itu juga sebagai bentuk ijabah doa kita. Nah, kemudian wa manal ikhlas? Wa ma'nal ikhlas ay yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi. Mujarradut taqarrubi ila Allah. Nah, ini ya. Artinya ikhlas itu apa sih? Ya, yaitu tujuannya ya di dalam semua ketaatannya tadi itu, baik ketaatan itu melalui lisan, perbuatan, apapun itu ya tujuannya cuma satu. Pingin nyedek nanggene Gusti Allah. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Bukan mencari pujian di mata manusia. Bukan mencari lek ngamal ngene cak sugih bukan. Bukan mencari lek amal ngene kok aku iso dadi wali, dadi keramat, enggak. Ya. Lek ngamal ngene aku iso ngilang loh. Iso mumbul misalnya ya. Aku lek ngamal ngene kok sekali ngomong ya bisa apa menundukkan 1000 orang. Enggak, bukan itu yang dicari. Ya. Tetapi yaitu seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya mek pengin cedek nang ngene Gusti Allah. Itu inti daripada ikhlas. Ya. Sebenarnya masih panjang bab tentang permasalahan ikhlas ini ya. Tapi ikhlas itu intinya ya. Kalau kita nggak bisa ikhlas, paksa diri kita ya. Paksa diri kita minimal ya. Para ulama itu memberikan satu gambaran. Lek kon iku gak ikhlas ya, pikirkan kembali ya. Oh, yang ngasih kita mampu untuk ibadah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti yang menghisap kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cara supaya kita bisa ikhlas ya. Wallahu a'lam bis shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.